Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari topik yang selanjutnya yaitu gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan dapat terjadi karena misalnya kamu memakan makanan yang kurang bersih ataupun memakan jenis makanan dalam jumlah yang berlebihan. Misalnya makanan pedas ataupun asam, kamu konsumsi dalam jumlah berlebihan, akibatnya lambung kamu akan eh, sulit bekerja. Kemudian bisa juga karena mengolah makanan tidak bersih sehingga ada bakteri. Nah, beberapa ini akan Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis gangguan organ pencernaan. Ibu tidak jelaskan semua, hanya beberapa saja. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang penyakit MAH. MAH atau juga nama lainnya adalah gastritis. MAH itu adalah peningkatan asam lambung sehingga menimbulkan rasa perih dan kalau sampai parah itu luka pada dinding lambung. Lihat ini seperti di gambar. Lambungnya luka. Ini kenapa bisa terjadi? Penyebabnya adalah stres dan juga pola makan yang tidak teratur. Jadi lambung kita itu terus bekerja, walaupun tidak ada makanan di dalamnya, dinding lambung itu tetap melakukan gerakan meremas-remas dan juga asam klorida itu tetap dihasilkan. Jadi ketika kamu tidak memasukkan makanan, padahal harusnya itu sudah jamnya memasukkan makanan, maka dinding yang terus bekerja itu malah lama-lama akan melukai bagian dari lambung. Itulah yang menyebabkan lambungnya bisa luka, lecet, kemudian timbullah rasa yang perih. Penyebab lainnya juga dapat disebabkan oleh stres. Jadi stres itu memicu asam lambung itu meningkat, produksinya semakin banyak dan itu bisa membuat ya dinding lambung kamu juga luka. Yang lebih parah kalau sampai asam lambung itu naik ya, naik ke esofagus atau ke kerongkongan. Jadi lewat dari katupnya. Itu berarti sudah parah. Itu namanya penyakitnya, jenis penyakit yang lain namanya GERD. Jadi cara mengobati MAH yaitu pertama makan makanan yang teratur. Lalu kalau memang sudah kena MAH, itu lebih baik makannya sedikit tapi sering daripada banyak tapi jarang. Beda ya. Lebih baik makannya sedikit-sedikit tapi sering daripada sekali makan langsung banyak. Begitu. Lalu yang selanjutnya juga menjaga supaya kita tidak stres. Itu penyakit yang pertama, MAH. Penyakit yang kedua adalah sembelit. Sembelit atau sulit buang air besar. Kenapa bisa terjadi sembelit ini ya? Kenapa bisa terjadi sembelit? Itu karena pertama pasien itu terlalu lama menahan buang air besar. Udah misalnya fesesnya sudah sampai ke rektum, sudah penuh rektumnya, lalu rektum sudah mengirimkan sinyal kepada otak supaya dikeluarkan, tapi dia tahan. Oh nanti dulu deh, nanti dulu deh, nanti dulu. Itu akan menyebabkan pasien dapat sembelit. Penyebab lainnya juga karena kekurangan memakan makanan yang berserat. Ini ya, serat yang ada biasanya ada di buah-buahan dan di sayur, serat itu membantu untuk mengikat air. Jadi serat yang sudah dicerna kemudian masuk bersama feses, sisa makanan itu di dalam usus besar itu membantu mengikat air. Jadi ketika sisanya itu cukup banyak menampung air, maka waktu dikeluarkan itu akan lebih mudah daripada dia tidak banyak mengandung air. Ya, jadi cara mengobati yang sembelit itu adalah makan makanan yang berserat, lalu minum air minimal 8 gelas per hari. Selanjutnya diare. Seseorang dikatakan terkena diare itu kalau misalnya dia buang air besar itu lebih sering dan fesesnya itu berbentuk cair. Sering itu tuh dikategorikan kalau sudah lebih dari 3 kali sehari. Kalau udah lebih dari 3 kali sehari itu namanya sudah diare. Penyebabnya sebenarnya ada banyak macamnya ya. Tapi mungkin pada anak-anak lebih sering karena kuman atau penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Penyebab lainnya itu bisa karena alergi, yang selanjutnya bisa juga karena ada penyakit lain di tubuh sehingga itu juga menyebabkan diare. Tapi pada anak-anak memang lebih sering penyakit itu karena ada kuman. Ya, cara mengobatinya yang pertama pastikan pasien itu tidak kekurangan cairan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengganti cairan yang sudah dibuang. Tadi kan diare buang air besarnya cair, berarti cairannya makin banyak dikeluarkan. Dan biasanya yang diare itu paling sering terkena dehidrasi.
Jadi caranya adalah mengganti cairannya dengan membuat oralit. Cairan oralit itu adalah cairan elektrolit untuk menggantikan cairan di dalam tubuh. Itu bisa dibuat sendiri, itu dengan mencampurkan gula dan garam, tapi juga ada yang juga sudah dijual dalam kemasan saset. Ya seperti ini ya kira-kira. Oralit yang dijual dalam kemasan saset. Ini diminum setiap kali buang air. Jadi untuk orang yang diare, setiap kali dia buang air itu harus minum oralit supaya dia tidak dehidrasi. Dan kalau diarenya terus berlanjut, maka harus segera pergi ke dokter. Selanjutnya yaitu penyakit radang usus buntu. Ini ya, radang usus buntu. Pada pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa usus buntu itu bagian dari usus besar. Ini ya, ada di pertemuan ini antara usus halus, kemudian usus besar. Nah, usus buntu ini bisa sisa pencernaan itu masuk ke dalam sini. Permasalahannya adalah ketika makanan sisa itu masuk ke dalam sini, kemudian mengalami pembusukan dan bakteri juga berkumpul di situ, akibatnya usus tersebut meradang. Radang ya, ada luka. Ini, seperti ini contohnya. Kalau sudah parah sekali, maka itu akan menimbulkan gejala sakit pada penderitanya. Penderitanya akan merasa sakit di bagian perut bagian sebelah kanan, kemudian mual, muntah, juga disertai diare. Nah, kalau sudah begitu, maka yang harus dilakukan adalah cepat-cepat melakukan pemeriksaan ke dokter, dan biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan operasi usus buntu. Ya, operasi itu artinya usus buntunya diangkat. Ya, ini luka tidak besar ya, karena ini juga bukan termasuk operasi besar. Dan juga sampai sekarang tidak masalah kalau misalnya akhirnya usus buntunya itu diambil. Itu tidak menimbulkan masalah yang signifikan untuk proses pencernaan. Kemudian selanjutnya adalah ambeien. Ambeien atau wasir. Jadi ambeien atau wasir ini adalah vena pada rektum dan anus itu membengkak. Nih ya, vena, pembuluh vena atau pembuluh darah pada anus dan rektum itu membengkak. Nah, biasanya kenapa bisa sampai membengkak? Itu biasanya ada hubungan antara penyakit sembelit dan ambeien. Jadi orang yang kekurangan memakan serat itu biasanya akan sembelit, lalu dia sembelit mengejan dengan sangat kuat sehingga itu melukai dia punya anus. Nah, kalau udah luka biasanya nanti meradang, membengkak, dan akhirnya ya seperti ini ya. Dia seperti ada tonjolan daging yang keluar seperti itu. Sebenarnya apa? Itu adalah pembuluh darah. Ya, dan ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Yang cara yang dapat dilakukan untuk mengobati adalah pengangkatan wasir atau pengangkatan ambeien. Caranya ada macam-macam anak-anak, tergantung lokasi ambeiennya ada di mana. Kalau masih dekat dengan anus, biasanya cukup dengan cara seperti ini. Tapi kalau sudah sampai di rektum di bagian atas, itu ada alatnya tersendiri. Oke, terakhir adalah tifus atau demam tifoid. Demam tifoid itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Salmonella typhosa. Itu ada di usus halus. Ciri-cirinya demam dari 39 sampai 40 derajat, biasanya sakit perut, kemudian berat badan menurun. Kenapa bisa sampai terkena bakteri ini? Bakteri ini biasanya ada di feses orang yang terinfeksi, terus bakteri tersebut jadi ada di makanan, mungkin karena makanan dicuci tidak bersih, kemudian akhirnya bakterinya ikut termakan, dan akhirnya orang yang memakan itu terkena tipes. Ini ya, menyerang pada usus halus. Kalau sudah begini, kalau sudah terkena tifus, maka harus segera dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Biasanya kalau kena bakteri, maka akan diberikan yang namanya antibiotik. Ya, itulah kira-kira yang Ibu bahas untuk gangguan-gangguan pada pencernaan.